Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin maupun muslimat, rekan-rekanku sekalian yang saya hormati, apa kabar semuanya? Sehat ya? Yang bekerja, semoga diberkati oleh Allah pekerjaannya. Yang sedang mendengarkan kelas ustazah pada pagi hari ini, semoga diberkati oleh Allah pendengarannya, hatinya untuk menangkap kefahaman atas apa yang saya sampaikan. Begitu luas nikmat Allah, hanya saja diri belum mampu untuk membaca keluasan nikmat itu. Medan nikmat sungguh luas, namun pengetahuan kita terkait nikmat hanya sebatas tetesan air yang berada di keluasan lautan. Itulah yang membuat kita akhirnya stres, depresi, ya, kemurungan berlaku, seolah-olah macam kenapa ya Allah buat saya macam ini? Kenapa saya yang dibuat oleh Allah macam ini? Macam tak ada nikmat. So, kedangkalan kita dalam memahami hakikat nikmat itu membuatkan kita terbelenggu oleh sedikitnya nikmat yang kita rasa. Padahal sekarang ini Masya Allah kita boleh menatap pokok-pokok yang bergoyang karena diterpa angin. Itu satu kenikmatan, karena tidak ada entiti di alam semesta ini melainkan segala bentuk gerakannya, perubahannya itu bentuk tasbih, sehingga kita boleh tenang. Betapa telinga kita masih boleh mendengarkan ya kicauan burung, gemercik air, ya, kulit-kulit kita masih boleh menerima terpaan angin, ya, bunga di sana sini mekar tumbuh ketika disinari matahari. Kadang itulah saya melihat kedangkalan kita, kecetikan pola fikir kita dalam memahami hakikat nikmat. Akhirnya kita jatuh dalam kesedihan, dalam kemurungan, dalam ketidaktentuan. Jadi di sini kita perlu belajar melalui petunjuk hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana caranya agar Allah mengentaskan kita daripada dapat hadiah daripada suami saya, dapat mengentaskan kita daripada ketidakbahagiaan itu, berasaskan pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lewat hari ini bersiaran sebab saya baru menyelesaikan urusan saya dengan mak ayah saya, datang ke rumah, lalu beliau dikutipkan oleh cucunya bunga matahari, bunga kesukaannya di masa kecil. Diciumnya bunga ini, mak saya kata ini bunga pasti disinggahi oleh lebah karena baunya macam bau lebah. Lalu saya katakan pada anak saya, jadilah manusia seperti lebah, singgah di mana saja, tidak pernah merosak. Jangan sampai singgah kepada adik, adiknya menangis. Jangan sampai singgah pada umi dan abi, umi abinya geram. Jangan sampai singgah kepada nenek atuknya kecewa dan bersedih hati. Jadilah macam bunga, tapi bunga ini tidak akan mekar tanpa adanya sinar matahari, ya, yang memanasi dirinya. Barulah dia menjadi sekuntum bunga yang indah, yang mekar,
yang cantik, yang mempesona. Ini pun sebuah nikmat kan? Tapi jarang kita memahami ini nikmat. Betapa banyak orang-orang buta yang tak boleh tengok keindahan alam. Ya. Namun yang dapat melihat alam ini tidak mensyukuri nikmat tersebut. Jadi kalau Anda lagi murung, Anda lagi susah tersenyum, Anda lagi dibalut oleh tekanan-tekanan yang tidak menentu, maka keluarlah dari rumah, perhatikanlah alam semesta, tataplah bunga-bunga yang bermekaran, belajarlah untuk tersenyum dalam menghadapi hakikat kehidupan, seperti senyumnya sekuntum bunga matahari ketika menghadap teriknya matahari. Dalam masa yang sama, air akan tetap menyirami ya jasadnya agar sebanding. Dan hari ini kita akan bincang tentang hakikat cahaya dan juga air dalam perspektif sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita boleh tersenyum macam bunga ini. Nah, jadi kalau tengok bunga ini jangan cantik tapi cakap tersenyum, bukan nak cium tapi saya nak senyum. Jadi saya selalu kadang kalau tengok suami saya juga lagi tension begitu kan, Abi tolong dong senyum ke dia. Maka saya banyak belajar daripada bunga-bunga yang ada dalam laman rumah saya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah ya, yang membukakan hati kita untuk mendapatkan taufiknya. Ada yang mau bunga ini? Pergi ke rumah saya. Baik, dan terima kasih juga untuk Puan Siti Jariah ya. Bunga ini saya dapat dari beliau. Baik, puan-puan dan tuan-tuan, kita akan bincang satu hadis sebagai solusi kehidupan kita. Hadis itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ya, seorang sahabat yang dikenali sebagai pakar dalam bidang Al-Quran, dan Rasulullah menganjurkan kaumnya ya untuk merujuk kepada Abdullah bin Mas'ud dalam bab Al-Quran. Okey, daripada Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Tahu artinya puan-puan? Baik, saya artikan. Allahumma ya Allah, inni abduk, sesungguhnya aku adalah hambamu, ibnu abdik ya, anak kepada hambamu, ibnu amatik, anak kepada hamba sahaya perempuanmu. Nasiyati, ubun-ubunku biadik, berada dalam genggamanmu. Madin fiyya hukmuk, telah berlalu ya pada diriku hukummu. Adlan fiyya qada'uk, ya, ketetapanmu adalah adil untukku. As'aluka bikulli ismin huwa lak, aku memohon ya dengan menggunakan nama-nama yang kau miliki. Samaita bihi nafsak, yang dengan nama-nama itulah engkau menamai dirimu ya Allah. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau telah menurunkan nama itu dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau telah mengajarkan nama itu kepada salah seorang daripada makhlukmu. Au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau hanya engkau saja yang tahu akan namamu. Anta ja'al qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau mahu menjadikan Al-Quran sebagai hujan gerimis yang menyirami hatiku. Wa nura sadri, dan yang menerangi sadru. Sadru itu dadaku. Wa jalaa'a huzni, dan yang menghilangkan kesedihanku. Wa dhahaba hammi wa ghammi, dan yang menghilangkan, yang tadi yang melipur dukaku, yang sekarang menghilangkan kecemasan dan juga keresahanku. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang telah mengucapkan doa ini ya, doa yang diamalkan ya, maka Allah akan menggantikan keresahannya, kesedihannya, kebimbangannya itu dengan kebahagiaan. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah boleh kami mempelajari dan menghafalkan kalimat-kalimat itu? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sudah sepatutnya bagi orang yang mendengarkan doa ini untuk mempelajarinya. Sudah sepatutnya kita hari ini yang percaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempelajari sabdanya. Untuk apa?
untuk penerang kehidupan kita. Mengapa? Karena sabdanya menjelaskan tentang hakikat kalam Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa yang menarik dalam hadis ini yang perlu saya kongsikan kepada puan-puan yang sedang diliputi duka lara, diliputi keresahan, diliputi oleh kesedihan, diliputi oleh kecemasan. Yang semua itu ketika meliputi diri kita, kita terkungkung oleh perasaan, akhirnya kita hilang kebahagiaan. Dan bila kita hilang kebahagiaan, semua hidup menjadi gelap, menjadi suram. Walaupun matahari tetap bersinar, tapi nampaknya macam gelap, walaupun mata ini tidak buta. Oke, puan-puan, satu hakikat yang perlu kita tahu adalah bahwa ketika kita telah memahami tentang status diri kita, ya, tentang status diri kita, bahwa diri kita ini adalah hamba Allah, maka segala apa yang Allah tetapkan ke kita itu karena bermula pada status kita hamba, ya. Jadi hamba tidak punya kebebasan untuk mengurus dirinya. Jadi hamba itu selamanya akan diurus oleh tuannya. Karena itu ketika kita diurus oleh Tuhan kita, kita kena meletakkan diri kita sebagai hamba. Maka mulakan kita untuk bermunajat dengan mengucapkan Allahumma inni abduk. Sedarlah diri, makrifatilah diri Anda sendiri bahwa Anda adalah seorang hamba, dan jika Allah menetapkan sesuatu perkara pada Anda, itu karena Anda hamba. Lupa meletakkan diri sebagai status hamba membuat Anda ingin mengatur diri Anda sendiri. So akhirnya Anda sebagai tuan bagi Anda sendiri. So maka keluarlah slogan, akulah tuan bagi diri aku sendiri. Dan ini cukup berbahaya. Doa-doanya akan susah untuk dikabulkan. Karena itu ketika kita menggunakan nama-nama Allah, karena nama-nama Allah itulah yang mencerminkan perbuatannya Allah dalam mengatur kita. Kita nak saja misalnya kebahagiaan dalam hidup kita, akan menarik semua nama-nama Allah. Nama Allah Al-Hadi akan keluar, nama Allah Al-Fattah akan keluar, nama Allah Ar-Rahim akan keluar, Ar-Ra'uf, Al-Hakim, semua akan keluar. So kita bertawasul dengan nama-nama Allah. Lepas kita meletakkan diri kita sebagai hamba, kita menggunakan nama-nama Allah sebagai media untuk mendekatkan diri kita, ya, kepada Allah dalam mencapai tindakan-tindakan Allah yang baik untuk kita ketika mengatur kita itu. Baru selepas kita mengakui nama-nama Allah di situ, dalam hadis ini, hadis sahih, ya, ini hadis sahih, Allah tak menentukan berapa banyak jumlah namanya. So kita tak boleh nak kata untuk membataskan nama Allah itu sekian-sekian. Ada nama Allah yang disimpan oleh Allah sendiri dan tak diberitahu pada yang lain, cuma akan dibagi Allah nanti ketika manusia berjumpa dengannya di akhirat. Ada nama-nama Allah yang khusus diajarkan kepada hamba yang dia pilih, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada nama-nama yang memang sengaja Allah letakkan dalam Alkitab, yaitu Al-Quran. Jadi dalam memahami Allah, mengenal Allah, perlu Al-Quran, perlu As-Sunnah, ya. Dan selebihnya itu ketika kita berjumpa Allah kelak di akhirat. Oke. Apa yang menarik adalah selepas kita meletakkan diri kita sebagai seorang hamba dan kita menggunakan nama-nama Allah agar nama-nama Allah itu merespon segenap permohonan kita, baru kita diminta untuk mengajukan permohonan. Dan dalam permohonan inilah yang akhirnya saya boleh memberikan sebuah tajuk. Bagaimana cara kita mengatasi problematika kehidupan kita melalui solusi sunnah Nabi. Tajuknya adalah hidupkanlah hatimu dengan Al-Quran, niscaya engkau akan bahagia. So masalah kita hari ini adalah kita dililit oleh kesengsaraan. Kita tak rasa juga tenang, kita tak rasa juga bahagia. Tekanan-tekanan menghimpit dada kita, membuat dada kita terasa sesak, dan akhirnya hidup kita serba gelisah. Ini kan masalah kita sebetulnya. Hidup bersuami masih bergelisah, hidup yang sudah beranak masih gelisah, hidup yang sudah berkerjaya juga masih gelisah, hidup yang sudah glam
tetap gelisah. Sebab apa? Ikan kalbu saya ya dibasahi oleh air hujan Al-Quran. Itu doa Nabi yang pertama, yaitu agar engkau menjadikan Al-Quran ini agar engkau mau menjadikan Al-Quran ini sebagai rabi'a qalbi, sebagai penyiram hatiku, wa nura sadri, dan sebagai penerang dadaku. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, wa jalaa huzni, dan penglipur dukaku, wa dhahaba ghammi wa hammi, dan yang menghilangkan kecemasanku maupun keresahanku. Maknanya hidup kita itu kebahagiaannya terletak pada hati. Hati jika hidup hati ini akan mengalir menuju dada kita, dari dada menuju anggota badan kita. Dan hidupnya hati ini sangat terkait dengan Al-Quran. Terangnya dada juga terkait dengan Al-Quran. Hilangnya kesedihan juga terkait dengan Al-Quran. Hilangnya kecemasan juga terkait dengan Al-Quran. Bahkan hilangnya kegelisahan juga terkait dengan Al-Quran. Orang yang paling buruk akhlaknya adalah orang yang paling banyak gelisah. Aksaru ya annasi hamman aswa'uhum khuluqan. Ini apa yang diperkatakan oleh Zunnun al-Masri. Ya, orang yang paling teruk akhlaknya adalah orang yang paling banyak gelisahnya. Kenapa? Karena kegelisahan itu menunjukkan hakikat ketidakbahagiaan, dan hakikat ketidakbahagiaan itu karena jauhnya daripada Al-Quran. Dan bila jauh dari Al-Quran, itulah seburuk-buruk manusia. So kita jarang menyangka bahwa orang yang jauh dengan Quran itu seburuk-buruk manusia. Yang kita tahu adalah orang yang gelisah itu seburuk-buruk manusia. Tapi tahukah kita puncak kegelisahan, puncak keresahan itu adalah berasal daripada jauhnya kita dari Al-Quran Al-Karim. Sehingga gunung keegoan, gunung kedengkian, gunung kemarahan, gunung syahwat menekan hati kita sehingga sempitlah dada kita. Akibatnya kita menjadi sengsara. Oke, baik puan-puan dan tuan-tuan sekalian. Jadi mari kita hidupkan hati kita dengan Al-Quran. Hal pertama yang perlu kita tahu adalah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan menggunakan Al-Quran. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Quran itu laksana gerimis untuk kalbuku. Al-Quran itu adalah bacaan. Bacaan itu terkait dengan kalam, ucapan. So ucapan itu sesuatu yang tidak dapat dilihat. Dia berbentuk abstrak. So Quran itu sebetulnya bukan begini. Ini mushaf, sahifah yang dituliskan kalam Allah. Ini mushaf. Saya kalau suruh rakan-rakan, oke, setelah dibawa mushafnya, saya tak paham Ustazah mushaf itu apa. Ini mushaf. Ada mushaf Al-Quran, ada mushaf Alkitab, tergantung kepada apa yang ditulis. Tetapi bacaannya yang memerlukan saut, suara, itu namanya Al-Quran. Ya, kalamnya kalam Allah, saut ataupun suaranya itu adalah suara pembaca itu sendiri. Jadi Quran itu benda yang abstrak, tidak nampak. Supaya Quran ini nampak dalam kehidupan kita, Rasulullah mendeskripsikan atau menganalogikan dengan air hujan yang boleh kita tatap, yang boleh kita pandang, yang boleh kita rasa, yang boleh kita hidup, yang boleh kita sentuh. Ya. Apakah air hujan itu? Air hujan adalah sesuatu yang dapat menghidupkan sesuatu. Tanaman boleh hidup karena ada air. Ya. Bumi yang khasyiah, yang hamidah, yang kering tandus boleh hidup karena ada air. Bumi hidup itu tandanya benih di bawahnya itu tumbuh, memecah bumi, begitu. Kita hidup juga karena air. Hakikat kehidupan itu bermula daripada air.
So kalau Rasulullah menganalogikan Al-Quran itu dengan air hujan, itu tandanya Al-Quran itu adalah yang menghidupkan hati kita seperti air menghidupkan tanah, sehingga muncul tanam-tanaman. Maka kehidupan yang dipohon pertama kali untuk mendapatkan kebahagiaan adalah kehidupan hati. Dari hatilah mengalir kehidupan dada. Baru Rasulullah meminta doa yang berikutnya itu adalah wanura sadri. Lepas hatinya dihidupkan melalui air hujan, barulah minta dadanya diberi cahaya atau sinar yang terang. Jadi saya nak bagi tahu, dari sini kita boleh cam bahwa kehidupan anggota badan itu dimulakan daripada kehidupan dada, dan kehidupan dada itu dimulakan daripada kehidupan hati, dan kehidupan hati itu sangat bergantung dengan Al-Quran Al-Karim. So, hati yang kita bincang sekarang bukan hati organ, tapi hati spiritual. So, mana saintis pun tidak akan mampu untuk mengkaji hati spiritual. Namun ketika tak mampu untuk mengkaji hati spiritual secara konkret, jangan tukar hati spiritual itu dengan brain. Tak boleh. Brain lain, kolbu lain. Ya, brain lain, kolbu lain. So, kita kena percaya dengan perkara gaib. Tak semuanya perkara dapat dikaji oleh manusia. Kalau semua boleh dikaji oleh manusia, bermakna ilmu Allah tidak luas, tapi tercapai. Bermakna Allah tidak tinggi, tapi tercapai. Okey. Jadi, poin pertama bincang tentang hakikat kehidupan, yaitu Ar-Rabi'. Apa Ar-Rabi' itu? Ar-Rabi' itu adalah hujan gerimis. Rasulullah meminta agar Al-Quran itu diubah oleh Allah laksana hujan gerimis yang boleh membasahi tapi tidak mencelakakan tanah hati kita. Hujan gerimis sedap kan? Kalau hujan gerimis itu di bawah rinai hujan, Masya Allah ya, maka ada sebutan Rabiul Awal, Rabiul Tsani ya. Karena pada ketika musim hujan gerimis itu, maka orang Arab menamakan bulan ini namanya bulan Rabi'. Sama ketika panas kan, maka mereka menamai bulan yang panas itu bulan Ramad, maka dibagi Ramadan ya. Ketika betul-betul kering keronta, tidak ada apa-apa tandus, maka dibagi nama bulan Jamadul Ula, Jamadul Tsani ya. Itu penamaan semua itu karena terinspirasi oleh suasana atau keadaan ya. Maka ada kan bunga kumis kucing ya, karena macam kumisnya kucing. Ada bunga tai ayam katanya, tapi saya tak setuju, tapi orang bagi tai ayam. Macam-macam lah sebutan bunga-bunga itu. Tapi saya suka orang Melayu sebut bunga itu bukan nama orang yang yang mengkaji. Kalau Barat, siapa yang menemukan bunga itu bagi nama dia. Saya tak suka yang begitu. Jadi kita tengok nama itu sesuai dengan keadaan. Nah, itu yang lebih mengingatkan kita. Oke, selepas Rasulullah meminta kehidupan hati melalui air Al-Quran, ya, maka Rasulullah meminta agar sodrunya, dadanya itu diberi pancaran cahaya Al-Quran. Jadi kalau Anda membaca Al-Quran, itu sebenarnya Anda bermaksud ingin mendapatkan cahaya Al-Quran itu. Dan kita mohon pada Allah agar cahaya Quran itu diletakkan dalam dada kita, bukan dalam kalbu kita, dalam dada kita. Wa nura sadri. Mengapa? Sebab sebenarnya hati itu, kata Al-Imam Ibn Qayyim, jadi saya banyak merujuk dalam buku ini, Fawaidul Fawaid ya. Jadi sebetulnya hati itu dia ada di sebalik sodru. Sodru itu lapisan hati pertama yang begitu luas. Di dalamnya nanti akan ada qalbu. Di dalamnya qalbu lagi ada namanya fuad. Di dalamnya lagi fuad itu ada lub. So lapisan yang terluar dalam structure hati itu, hati spiritual kita itu ada namanya sodru. So kita kalau baca Quran, kita minta agar Allah meletakkan nur Al-Quran itu dekat sodru. Mengapa? Pertama, Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan bahwa sodru itu area yang luas. So selayaknya area luas itulah yang memancarkan cahaya supaya dia menembus pada ruang yang lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Maka dalam Quran juga disebutkan, kalau dirujuk dalam surah yang ke-29 ayat yang ke-49 ya,
Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahwa ayat-ayat Allah yang jelas itu diletakkan oleh Allah dalam dada manusia. So, saya bertanya, ada apa dengan dada manusia ini sebetulnya? Oh, ternyata dalam dada manusia ini ada himpunan ya yang namanya emosi, ada yang namanya syahwat, ada hawa, ada nafsu, dan ada setan. So, setan itu dia akan masuk dalam dada kita. So, dada ini sangat dekat dengan jasad kita. So, segala bisikan yang ada dalam dada manusia, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu dia terus boleh menggerakkan badan kita untuk mengekspresikan bisikan itu. Maka kita mohon dada kita itu diberi cahaya Al-Quran supaya benda-benda yang suka dengan kegelapan itu menghindar. Setan itu hanya duduk dalam ruang hati, ya, ruang sodru yang gelap, yang sempit, yang sesak, yang banyak emosi sombong, emosi benci, emosi marah, dengki. Semua itu membuat setan itu selesa duduk. So, sebetulnya kalau kita menyediakan tapak dalam hati kita untuk setan memang akan panggil rakan-rakannya untuk duduk di tapak situ. Tapi kalau kita menutup tapak itu, setan tak boleh untuk masuk. Jadi kita hanya berperang untuk mengungkung kita punya syahwat. Tapi ada kalanya kita dibuat Allah leka, setan boleh masuk. Dia masuk ketika kita leka, ketika kita alfa. So, kita perlu objek yang begitu luas agar kita selalu ingat Allah. Tengok bunga, ingat Allah. Tengok air, ingat Allah. Tengok awan, ingat Allah. Menghirup udara, ingat Allah. Semuanya Allah, karena ayat-ayat alam semesta sudah kita kuasai. Bahkan ayat-ayat Al-Quran tentang alam semesta sudah kita jasadkan di alam semesta, sehingga pandangan kita penuh nikmat. Karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, barang siapa yang telah mensolehkan dirinya secara zahir maupun batin, maka Allah akan memberikan nikmat kepadanya, rahmat kepadanya secara zahir maupun batin. Maka jika ada musibah mendatangi orang soleh tersebut, maka dia hanya akan larut dengan kasih sayang Allah yang batin. Dia lupa dengan hakikat penderitaan. So, kesibukan dia dengan nikmat Allah, nikmat batin itu membuatkan penderitaan itu tidak ada makna bagi hidupnya. So, kita ingin seperti itu. Maka tidak ada cara lain kecuali kita mengikut petunjuk sunnah Nabi SAW. Kembalilah pada Al-Quran, mulakan mencari kehidupan untuk hati, baru mencari kehidupan untuk sodru. Baru mencari penerang untuk sodru. Oke, mengapa pada bahagian yang kedua Nabi meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dada kita diterangi oleh cahaya Al-Quran? Sebab tidak ada seseorang yang telah diberi kehidupan oleh Allah, lalu Allah memberikan selepas itu cahaya yang menerangi kehidupannya, lalu orang ini akan sengsara. Tidak ada. Yang ada adalah ketika Allah telah memberikan kehidupan dalam hati seseorang, lalu Allah memberikan cahaya yang menerangi sodrunya, maka orang ini hanya akan diliputi oleh kebahagiaan. Ya, kalau tidak percaya, Anda boleh belajar pengalaman daripada rakan-rakan kita yang dulunya murung, terkena penyakit anxiety, nak bunuh diri, sudah meroyan, nak kabur, nak lari, macam-macam. Tapi mengapa sekarang hidupnya penuh dengan kebahagiaan? Adakah Quran yang mengubah hidup mereka? Tolong tanya dan belajarlah. Karena ibrah itu lebih mudah Anda petik ketika telah dilalui oleh orang-orang di sekitar Anda. Baik. Jadi di sini Rasulullah mengcombine dua perkara asas yang menjadi tiangnya kebahagiaan, yang menjadi solusi adanya kehidupan, yaitu air yang merupakan sumber kehidupan dan cahaya yang merupakan sumber petunjuk. Apabila seseorang telah mendapatkan petunjuk dan kehidupan, artinya dia dihidupkan dan diberi petunjuk, inilah orang yang paling bahagia. Pernah tak kita melihat orang yang hidup hatinya lalu diterangi dadanya oleh Allah dan Al-Quran, hidupnya akan gelisah? Tidak ada. Yang ada itu adalah mereka yang dadanya tidak diterangi cahaya Al-Quran dan hatinya tidak dihidupkan dengan air Al-Quran.
Jangan cuma kita pikir ada sinar matahari, ada sinar Al-Quran, ada cahaya Al-Quran. Jangan cuma pikir tentang air hujan, ada air Al-Quran. Oke, itu dua perkara yang kita boleh bincang pada permulaan doa Nabi tadi. Kemudian Nabi menyambung dengan doanya wajala'a huzni, dan jadikan Al-Quran sebagai penglipur dukaku. Ya, tadi nafikan kita hidup punya perasaan. Tadi nafikan juga kita diberi oleh Allah bekalan namanya tabiat kita yang cenderung tergesa-gesa, yang cenderung kepada syahwat. So ketika syahwat kita diputuskan oleh Allah, ada kesedihan. Itu wajar. Dari situlah baru kita boleh beribadah. Jadi orang yang masuk surga itu adalah orang yang punya syahwat, orang yang memiliki sifat pemarah, orang yang memiliki sifat ego, orang yang memiliki sifat dengki, orang yang kalau kita katakan teruk gila. Ini semua ahli surga sebetulnya. Kalau seandainya segala bentuk keterukan dirinya itu diselesaikan dengan Al-Quran. Cuma nak ambil Quran saja, ya atas dasar marah, benci, dendam, semua itu boleh membuat kita berdosa, akhirnya boleh membuat kita masuk surga lantaran adanya Al-Quran. Al-Quran datang karena menyambut seruan fitrah kita. Kita gelisah. Gelisah itu maknanya fitrah kita menimpakan hukuman ke atas diri kita. Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Maka datanglah Al-Quran, kawan baiknya fitrah, sehingga kita boleh bahagia. Maka disebutkan wajala'a huzni. Tolong ya Allah, ya, jadikan Al-Quran sebagai penglipur dukaku. Jadi kita tak boleh tak berduka. Duka itu mesti ada. Kalau Anda tak berduka, Anda bukan manusia. Tapi masalahnya Anda juga bukan malaikat. Lalu Anda siapa? Wallahu a'lam. Maka kenalilah diri. Mengenal diri artinya mengenal aib kekurangan diri, yaitu kita mudah untuk bersedih, berkeluh, berkesah. Tetapi ketika ada keluhan, ada kesedihan, tampillah sunnah Nabi sebagai solusi hidup kita. Baru yang kita katakan, kenapa Rasulullah memulakan urusan dalaman itu selepas hati, selepas sodru, Rasul masuk kepada kesedihan. Karena biasanya orang itu kalau ada masalah itu karena dia mengenang masa lalu dia. Seorang kalau mengenang masa lalu dia akan timbul kesedihan. Maka sesuatu yang paling dibenci oleh hati kita, kalbu kita, adalah mengenangkan masa lalu yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan aib dan celah. Maka kita bersedih. So sedih ini membuat hati kita boleh dimasuki oleh syaitan, sehingga kita perlu untuk diangkat oleh Allah kesedihan itu. Melalui apa? Bukan melalui duit. Saya beritahu ya, Rasul tidak meminta kesedihan manusia dihilangkan dengan duit, dengan kereta, dengan rumah besar. Kalau Anda sedih apapun jua, jangan Anda selesaikan dengan material. Sebab material itu kalau Anda dapat pun, Anda akan tetap bersedih apabila material itu hilang. Contoh, Anda bersedih, Anda kurang makan, Anda kurang tempat tinggal dan sebagainya. Jika Anda bersedih dan ingin mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makanan, ketahuilah dengan habisnya makanan, dengan lenyapnya tempat tinggal, Anda akan bersedih semula. Jadi segala bentuk kesedihan, kalau diselesaikan dengan bentuk-bentuk duniawi seperti kesehatan, harta benda, anak-anak, suami, jawatan, benda yang sedih itu akan datang balik. Kenapa? Karena harta benda, kedudukan, anak, istri itu benda yang fana, yang dia akan meninggalkan kita. Belum sakit lagi kita, kadang harta sudah meninggalkan kita. Jadi kita ingin sesuatu yang kekal bersama kita. Ialah Al-Quran, kitab kebahagiaan, yang ketika Quran sudah ada dalam hati kita, sudah menerangi sodru kita, dada kita, hilangnya kesehatan, kita masih boleh tersenyum seperti bunga matahari. Ya. Kurangnya umur kita sehingga kita menjadi orang yang sudah tua, renta, reput, ya. Kita masih boleh tersenyum lagi seperti senyumnya bunga apa? Bunga raya negara kita. Masih boleh tersenyum, masih boleh bertasbih. Hilangnya pekerjaan kita, harta benda kita karena seiring dengan usia kita yang sudah tua,
pun tidak menggoyahkan diri kita untuk tetap bahagia, tetap boleh tersenyum dengan warna-warni senyum yang indah menawan laksana bunga orkid. Inilah Quran, sampai tua, sampai mati dia akan memberikan keberkatan pada diri kita. Oke, apa yang merisaukan hati Anda adalah ketika sudah tua nanti, adakah anakku boleh melayan aku ketika aku sudah nyanyuk? Jangan pikir nyanyuk. Saat nyanyuk itu bukan milik semua orang berumur. Hanya orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, yang menjadikan Al-Quran itu sebagai kehidupan hatinya, sebagai penyinar dadanya, Allah tak akan bagi sifat nyanyuk pada diri manusia itu. Makanya Rasulullah mengajarkan doa agar dihindarkan daripada kenyanyukan. Oke. Kemudian Rasulullah meminta dalam doanya selepas wajala huzni, yaitu dhahaba ghammi wa hammi. Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar keresahannya, ya, minta maaf ya, terbalik. Agar keresahannya maupun kecemasannya itu dibuang oleh Allah, ya. Wa dhahaba ghammi. Gham itu adalah kecemasan. Ya, minta maaf, ham ya, ham. Ham, al-hammu itu adalah kecemasan. Itu sesuatu yang sangat dibenci oleh hati terkait dengan masa depan. Saya sendiri kalau lagi cemas, saya tak suka punya cemas itu. Itulah yang dibenci oleh hati saya. Tapi itulah yang berlaku dalam hati saya, yaitu tentang sesuatu yang akan berlaku di hari kemudian. Nak tengok isu sekarang, misalnya pandemik kan, kita sudah apa kita katakan ham, sudah cemas, nanti macam mana pergi haji, nanti macam mana, semuanya membuatkan dirinya stres, akhirnya bermasalah lagi dalam hidupnya. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, kita serahkan sama Allah, tidak ada sesuatu yang singgah dalam hati kita berbentuk ham. Ham itu cuma akhlak buruk yang ditimbulkan oleh syaitan. Karena apa? Karena dada kita tadi itu belum ada sinar. Mengapa belum ada sinar? Karena hati kita belum dibasahi oleh Al-Quran. Sedangkan gham itu adalah keresahan. Keresahan itu adalah satu bentuk emosi dalam hati, yang dalam dada, yang amat dibenci oleh hati terkait dengan situasi saat ini. So kita hidup dalam 3 masa. Masa lalu, masa yang akan datang, masa sekarang. Masa lalu terkait dengan huzn, kesedihan. Masa yang kemudiannya terkait dengan ham, kecemasan. Masa yang sekarang terkait dengan gham, yaitu keresahan. Anda resah? Ya Ustazah, saya resah. Kenapa? Entahlah begini begitu. Anda cemas kan? Iya cemas, tak tahu nasib anak saya nanti macam mana Ustazah. Anda sedih? Iya, tengok perangai suami saya di masa lalu, mak saya macam-macam Ustazah. Berarti mana Anda? Saya sedih, saya cemas, saya pun rasa. Allah, nak ke selesai masalah kamu? Nak, jom kalau Quran tak payah cakap lah, aku orang dah baca dah. Karena itu membaca Al-Quran tidak diutamakan. Yang diutamakan adalah tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran itu hakikatnya dia dapat meruntuhkan belitan-belitan yang ada dalam dada kita sehingga sempit. Dada kita itu kalau ditekan, dibelit, itu dia akan menjadi sempit dada kita, sehingga timbul tadi itu resah, gelisah, gundah gulana, tak tentu arah itu. Apa belitannya itu? Ya, belitan ego kita, belitan dengki kita, belitan marah kita, belitan syahwat kita, membelit, jadi sembelit dalam dada kita. Membuat kita susah untuk bernafas, membuat kita akhirnya putus asa, dan akhirnya kalau sudah suka bernafas, dibagi oksigen bagaimanapun tak masuk, akhirnya meninggal dunia. Meninggal dunia bukan jasadnya yang kita risaukan, tapi hati yang dibelit oleh tekanan-tekanan tadi itu membuatkan kita kesian tengok orang seperti itu. Jadi perempuan Nabi kita sangat kasihan tengok kita, maka diajarkan. Bahkan Nabi mengatakan, sudah sepatutnya kalian belajar akan kalimah-kalimah yang aku ucapkan tadi itu, yaitu antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba ghammi wa hammi. Jadi 3 perkara yang dibenci oleh hati adalah kesedihan, kecemasan, keresahan.
Ini dalaman yang dibenci oleh hati. Dan inilah puncak orang itu tidak bahagia. Puncak orang itu bermasalah. Puncak orang itu stres dan depresi. Tetapi obatnya adalah Al-Quran. Yaitu kita minta Quran itu menyirami hati kita. Kita minta Quran itu menerangi dada kita. Bagaimana caranya agar Quran itu membasahi hati kita dan menerangi dada kita? Dada kita itu tempatnya pelbagai jenis ujian. Sedangkan dada kita memerlukan akar yang basah, yaitu hati kita. Dada akan menyandar kepada sesuatu yang dalam, yaitu hati kita. Kalau hati kita basahi terus dengan Al-Quran, dalam masa yang sama dada kita diuji Allah terus dengan kepanasan, ya, kepanasan fitnah, kepanasan ujian, ya, diuji Allah terus. Maka setiap tanaman pun kalau kita perhatikan, ketika dia menghadap matahari, panas terik, lalu kita tak siram, apa yang berlaku? Kematian kan pada tanaman itu. Betul. Dan kita kalau sudah dikatakan sebagai hamba Allah, kita siap untuk diuji oleh Allah ketika kita mengatakan amantu billah, aku beriman pada Allah. Bila kita sudah beriman pada Allah dan menyaksikan diri kita sebagai hamba Allah, Allah akan uji kita. Ujian itu laksana sinar matahari yang memanaskan kita, yang perlu kita untuk bersabar. Sehingga dikatakan as-sabru dia, bahwa sabar itu adalah sinar. Dan setiap panas yang mengena tumbuhan, mengena manusia, maka tumbuhan atau manusia itu perlu air. Dan air bagi tumbuhan itu namanya hujan. Dan air bagi hati manusia itu namanya Al-Quran. So, dua-dua kena balance. Karena balance itu paling tidak dalam sehari itu kita kena tadabbur satu ayat Al-Quran. Oke, kalaulah sekarang umur kita ikutan hadis Nabi SAW adalah rata-rata itu 63 tahun, ikutkan umur Nabi kita ya, 63 tahun, bermakna kita akan menghadap Allah dengan segenap hati kita ketika kita berumur 40 tahun kan. So 40 tahun itu dalam Al-Quran kita diminta sudah kembali pada Allah. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Betul tak? Dalam surah yang ke-45, 46 itu. Surah Al-Ahqaf itu ayat 15. Kalau kita sudah menginjak umur 40, kita sudah kena kembali pada Allah, yaitu kembali dengan Al-Quran. So 63 kalau kita tolak 40, ada 23 tahun. 23 tahun itulah masa kita untuk belajar Al-Quran seperti mana Rasulullah SAW menerima Al-Quran. 23 tahun. Oke, Al-Quran ada berapa ayat? Ada 6.666 ayat. Umur kita ada berapa? 23 tahun. Setahun ada berapa? 365 hari. 365 hari kalau kita dorabkan dengan 23 tahun ada berapa hari? Paling tidak kita boleh khatamkan Quran dalam sehari itu satu ayat kita renungkan. Karena kalau saya calculate dalam 23 tahun dengan peredaran bumi mengelilingi matahari yang membentuk angka 365 hari dalam setahun, paling tidak kita boleh mentadabbur sebanyak 8.000 lebih ayat. Sementara ayat itu hanya ada 6.666. Makanya kalau kita mau tadabbur Al-Quran satu ayat dalam satu hari itu lebih baik daripada kita khatam 1000 kali. Mengapa? Karena pada tadabbur itu ada pengaruh keberkatan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan, sekeras apapun keegoan kamu, sekeras apapun kedengkian kamu, sekeras apapun kemarahan kamu, sekeras apapun kebencian dan juga syahwat kamu, jika kamu sudah berinteraksi dengan Al-Quran melalui potensi akal yang aku ciptakan, maka kekerasan, ego, benci, dendam, ataupun syahwat itu akan runtuh seperti runtuhnya batu-batu pegunungan. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya Allah turunkan Al-Quran ke atas kekerasan gunung, yang mana Allah bagi gunung itu akal untuk supaya mentadaburi Al-Quran, maka kerasnya gunung itu akan runtuh disebabkan karena kagum dengan ayat-ayat Allah. So sekeras apapun hidup kita hari ini, sekeras apapun hati kita hari ini, sesengsara apapun
kita hari ini hanya dengan tadabbur Al-Quran kita akan bahagia. Hanya dengan tadabbur Al-Quran segala sesuatu yang membuat kita menderita akan disingkirkan oleh Allah. Yang membuat kita gelisahkan apa? Kita sombong, kita perlu orang sanjung kita, betul tak? Bila hilang sanjungan, marahlah kita. Karena ada kedengkian, kita tak bahagia, kita rasa bermasalah dalam hidup bila tengok kawan kita sudah punya rumah, kawan kita sudah punya kereta, kawan kita dah hantar anaknya ke universiti, kita masih belum punya rumah, kita masih belum punya lagi anak masuk universiti, kita masih belum punya kereta contohnya. So ini masalah kan dalam hidup kita sebetulnya. Tetapi adakah kita nak mendengki perbuatan Allah yang Allah memang berkehendak kawan kita itu punya segala-galanya? Kita nak lawan siapa? Sebenarnya kita tak pernah lawan kawan kita. Kita lawan Allah itu namanya. Karena Allah yang menghendaki. Oke, itu yang membuat kita tak bahagia. Yang membuat kita bahagia adalah ketika Allah sudah menyibukkan kita dengan nikmat batin yang Allah kurniakan lantaran kesalehan kita. Nikmat batin Allah itulah membuat kita sibuk dengannya sehingga melupakan tentang rumah masih sewa, kereta masih kredit, ya, anak masih belum boleh masuk universiti. Kenapa sibuk? Karena Allah telah menjanjikan barang siapa yang saleh secara zahir ataupun batin, semua anak keturunannya itu akan ditanggung oleh Allah. Tetapi orang yang berjaya secara duniawi, ketika dia mati, anaknya belum tentu ditanggung oleh Allah. Inna waliyallahu alladhi nazzal al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Allah lah yang telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, dan dialah yang akan mengurusi orang-orang saleh. Orang-orang saleh sampai anaknya pun akan diurus. Kalau tak percaya boleh cek dalam surah Al-Kahf mengenai anak yang telah ditinggal pergi oleh ayahnya yang saleh. Allah turunkan, Allah utuskan Nabi, ya, Nabi yang paling cerdas, Nabi Musa, dan Nabi yang paling arif, yaitu Khadir. Untuk apa? Untuk menegakkan rumah yang di dalamnya itu ada simpanan harta untuk anak-anak yatim yang status ayahnya itu anak yang soleh. Jadi puan-puan dan tuan-tuan sekalian, bahagiakan diri Anda hanya dengan tadabbur Al-Quran. Tapi ingat, jangan terjebak dalam ilusi tadabbur. Banyak orang mengatakan, aku sudah tadabbur namun aku tak bahagia. So, ungkapan ini telah bercangga dengan hadis Nabi, telah bercangga dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka perhalusi lagi apa yang Allah kehendaki terkait dengan kalamnya. Sudahkah kita menunaikan hak-haknya? Sudahkah kita membacanya, membenarkannya, mendengarkannya, mentilawahinya, mentadabburinya, mentazakurinya, memikirkannya, mengambil pelajarannya, dan untuk kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Ketika kita mampu mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran yang telah kita pelajari, sungguh Allah Asy-Syakur akan menggantikan dengan ketenangan dalam hati. So kebahagiaan Allah akan semakin dalam hati kita. Bahagia karena Al-Quran, bukan karena Allah bagi harta, bagi anak, bagi kedudukan, bagi kerjaya. So apa yang penting adalah Al-Quran. Al-Quranlah yang membuat level-level manusia di surga itu berbeza-beza. Di mana akhir ayat yang kita baca, disitulah Allah akan meletakkan kita di surga. So level surga diselaraskan dengan ayat-ayat Al-Quran. So ayat Quran mana yang telah kita pelajari, yang sudah kita amalkan? Ingat, wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Surah Az-Zukhruf ayat 44. Allah menyebutkan bahwa Quran yang kita baca kelak akan ditanyakan oleh Allah kepada kita, sudahkah kita amalkan lepas kita membacanya? Ya Tuhan, kami cuma membaca je. Karena itu iblis akan mentalbis kita, dahlah baca, apa salahnya? Baca Quran apa salahnya? Kan baik. Tetapi iblis telah mentazyin kita agar kita meninggalkan tadabbur, sehingga kita tak faham, akhirnya tidak berbuah cahaya dalam sodru kita dan tidak berbuah air hujan dalam hati kita. Demikianlah apa yang perlu saya sampaikan terkait dengan buku Fawaidul Fawaid ini. Nanti puan-puan yang sudah banyak memilikinya, ini buku pertama ya yang mengubah ustazah dalam pola berfikir ya, baru buku Miftah dari Sa'adah ya. Jadi nanti puan-puan boleh rujuk
pada muka surat 70 ya 70 disertai dengan muka surat 56. Hadis lengkapnya pada muka surat 56 ya, kemudian dijelaskan lagi pada muka surat 70. Itulah perempuan dan tuan-tuan sekalian yang boleh saya kongsikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menyambut doa kita. Saya pesan hafalkanlah doa tersebut, karena Rasulullah telah menggesa para sahabatnya untuk menghafalkan doa itu, dan bacalah pada ketika Anda menghadap Allah dalam salat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.